Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, masih di dalam menara bintang. Saat berkultivasi, hari demi hari berlalu. Saat wawasan terus menyatu, percikan inspirasi dalam benak Luo Feng menjadi semakin jelas. Dunia kultivasi penuh dengan kemungkinan tak terbatas dan godaan yang tak berujung. Sekarang aku mengerti, kata Luo Feng. Dia samar-samar melihat sebuah jalan kabur muncul di tengah kabut perjalanan kultivasinya. Asal mula kehidupan Dao dan asal mula kehancuran Dao merupakan jalan yang sepenuhnya berbeda. Tetapi Luo Feng telah memahami hubungan halus di antara keduanya yang membentuk jalan yang kabur ini. Hidup dan kehancuran seharusnya menjadi satu, kata Luo Feng lembut. Kata-kata yang diucapkannya di dalam menara bintang mengandung tekad yang kuat dan tak tergoyahkan. Dia meyakini hal ini di dalam hatinya. Tanpa kehidupan, semuanya mati. Lalu apa makna kehancuran? Konsep kehidupanlah yang memberi makna pada konsep kehancuran. Karena aku adalah kehidupan, semakin kuat aku, semakin kuat pula daya penghancurku. Keduanya saling melengkapi, kata Luo Feng lembut. Pada saat ini, Luo Feng merasa bahwa asal kehidupan yang murni terlalu rapuh. Kehancuran murni tidak diinginkan. Sekalipun aku mengikuti jalan kehancuran, itu demi apa yang aku pedulikan dan demi kehidupan yang ingin aku lindungi. Kehancuran yang dilakukan demi kehidupan, setidaknya begitulah yang terjadi padaku. Luo Feng merasa bahwa kehidupan dan kehancuran adalah dua dao asal yang dapat menyatu dengan sempurna. Jalan yang akan aku lalui adalah jalan yang menggabungkan asal kehidupan dan asal kehancuran, yang dapat disebut sebagai jalan kehidupan dan kehancuran. Aku berharap suatu hari nanti jalan itu akan memenuhi syarat untuk disebut sebagai jalan kehidupan dan kehancuran, atau dao agung kehidupan dan kehancuran, pikir Luo Feng. Dengan segala wawasan dalam hatinya, Luo Feng mengulurkan tangannya dan dengan ringan menggambar garis di udara. Itu menyebabkan bekas luka spesial terlihat muncul di dalam menara bintang. Itu tampak seperti lukisan kuas di langit, meninggalkan bekas di kehampaan. Pedang itu mengandung ketajaman yang tak tertandingi. Luo Feng bahkan tidak perlu membakar kekuatan dewanya. Hanya goresan ringan jarinya sudah sebanding dengan tebasan berkekuatan penuh yang ia gunakan saat membakar kekuatan dewanya terhadap awan darah. Itu juga merupakan perwujudan hati dan keinginan Luo Feng. Yang paling ia pedulikan dalam jalur kultivasinya adalah melindungi orang-orang yang ia sayangi, yaitu keluarga dan rasnya. Ini adalah daoku, kata Luo Feng. Dia menatap tanda di udara. Luo Feng sangat gembira, dia telah menemukan daonya. Banyak kultivator umumnya memilih satu dao asal untuk difokuskan dalam kultivasi mereka. Namun Luo Feng bahkan sebelum menjadi master kekacauan, memilih dari lubuk hatinya untuk menempuh jalan yang menggabungkan dua dao. Jurus ini dalam hal ranah dapat dianggap sebagai teknik alam kekacauan, dan ini juga merupakan teknik alam kekacauan pertama yang kubuat, kata Luo Feng. Dia dengan santai menggoreskan goresan ringan lainnya, menyebabkan bekas luka spesial muncul di ruang menara bintang yang stabil. Aku akan menyebut jurus ini dengan nama pemurnian hati. Jalan kultivasi itu sulit. Kuharap setelah penyempurnaan yang tak terhitung jumlahnya, aku masih bisa tetap setia pada niat awalku, gumam Luo Feng. Dia kembali duduk bersila dan mulai fokus pada kultivasinya. Banyak wawasan dari asal mula kehidupan dan asal mula kehancuran masih secara bertahap menyatu. Luo Feng sangat jelas bahwa dia masih sangat lemah dan perlu melangkah dengan hati-hati, selangkah demi selangkah.
Scene berganti. Di kediaman tuan kota di ibu kota Huyang, seorang wanita berbaju zirah dengan ratusan kepang rambut. Dia memimpin segerombolan pengawal. Para pemimpin dari 5 keluarga besar istana penguasa kota menyambutnya dengan hormat. Yang mulia! Kelima pemimpin itu dengan hormat menyapa wanita berbaju besi itu. Wanita berbaju besi itu berdiri di sana dengan gelombang air samar di sekelilingnya. Aura kekuatannya yang tak terlihat sungguh mengerikan. Dia tak lain adalah Yusui Tianyu, salah satu di antara 35 anak penguasa kerajaan Yu, dan di antara mereka dia dianggap cukup menonjol. Wanita berbaju zirah itu tertawa terbahak-bahak, tawanya terdengar lantang. Aku dengar dari ayah bahwa dewa sejati abadi yang luar biasa bernama Luohe telah muncul di kota Huyang dan kekuatannya bahkan melampaui Yonghu. Penguasa kota Huyang menjawab dengan hormat. Kekuatan Luohe di antara dewa sejati abadi kerajaan Yu hanya ada sedikit yang bisa menandinginya. Seharusnya tidak ada yang lebih kuat darinya. Kalau begitu, aku datang ke tempat yang tepat. Wanita berbaju besi itu mengangguk puas. Tidak heran, ayah bersusah payah mengatur kesempatan untuknya dan bahkan mungkin menjadi kakak laki-lakiku. Apakah Tuan bermaksud mengangkatnya sebagai murid? Pemimpin klan Wang, Wukuluo, angkat bicara. Tidak semudah itu. Meskipun bakatnya tinggi, dia masih belum menjalani ujian sebelum dia bisa berharap menjadi murid ayahku. Baiklah, cepat aturlah untukku. Aku ingin segera bertemu dengan dewa sejati Luohe ini, kata wanita berbaju besi itu. Baik yang mulia, kelima pemimpin keluarga besar itu patuh dengan hormat. Scene berganti. Di kota Huyang, rumah gua Chaos Armor nomor 913. Luo Feng secara khusus mengundang dewa sejati abadi si Jagal Hitam untuk secara pribadi memasak pesta mewah untuk menjamu Yusui Tianyu, putri raja kerajaan Yu. Masakan di kota Huyang memiliki cita rasa yang unik, komentar Yusui Tianyu yang mengenakan baju zirah, rambutnya yang sudah lebat diikat menjadi ratusan kepang. Dia mengambil sepotong besar daging, makanan khas dari si Jagal Hitam, dan memakannya dengan lahap sambil berkata, Tuan kota Huyang, menurutku makanan di rumah Tuan Luohe lebih enak daripada yang ada di istana penguasa kota. Hahaha. Penguasa kota Huyang yang menemani mereka tertawa dan berkata, di seluruh kota Huyang hanya ada satu dewa sejati abadi yang menguasai seni memasak, yaitu si Jagal Hitam dari restoran Alam Api. Yang mulia, Anda datang ke rumah penguasa kota terlalu tiba-tiba. Kami tidak sempat mengundang si Jagal Hitam. Luo Feng mengangguk berkata, kalian memasak si Jagal Hitam memang mengesankan. Ini sesuai dengan seleraku. Memakannya sungguh memuaskan. Yusui Tianyu memandang Luo Feng. Tuan Luohe, bisakah kau mengundang si Jagal Hitam untuk datang ke sini? Tentu saja. Luo Feng mengangguk dan segera mengirim pesan kepada si Jagal Hitam yang baru saja selesai menyiapkan makanan dan sedang beristirahat di rumah gua untuk datang. Di pavilion ini hanya Luo Feng, Yusui Tianyu, dan penguasa kota Huyang yang hadir. Ketika si Jagal Hitam masuk, dia agak gugup mengetahui identitas tamu hari ini. Bagaimanapun, dia adalah putri raja kerajaan Yu. Salam semuanya, kata si Jagal Hitam dengan hormat. Jadi, kau adalah si Jagal Hitam? Mata Yusui Tianyu berbinar. Kalian memasakmu sangat mengagumkan dan aku sangat menyukainya. Apakah kau bersedia pergi ke ibu kota dan menjadi koki di kediamanku? Mendengar itu, si tukang daging hitam terkejut. Dia datang untuk menyiapkan pesta untuk Tuan Luohe dan sekarang dia diundang oleh putri raja kerajaan Yu. Tuan Luohe, apakah Anda keberatan jika saya mengajak koki Anda? Tanya Yusui Tianyu sambil menatap Luo Feng.
Dia mengelola restoran alam api, dia bukan kokiku. Luo Feng tersenyum. Jika dia bisa pergi ke ibu kota, itu akan menjadi kesempatan besar baginya dengan masa depan yang jauh lebih cerah. Bagaimana mungkin aku keberatan? Kata Luo Feng. Kediamanku saat ini hanya memiliki satu kepala koki. Kau akan menjadi koki kedua yang kundang. Jangan khawatir, kau akan memiliki rumah guamu sendiri dan sumber daya yang akan kau terima untuk kultivasimu akan jauh melebihi apa yang kau miliki di kota Huyang, kata Yu Sui Tianyu dengan acuh-acuh. Undangan yang mulia merupakan kehormatan bagiku. Saya akan dengan senang hati menerimanya, kata si Jagal Hitam setelah mempertimbangkannya. Selamat Jagal Hitam, kata Luo Feng sambil tersenyum. Ini berkat Anda, saya memiliki kesempatan ini, kata si Jagal Hitam dengan penuh rasa terima kasih. Yu Sui Tianyu tertawa terbahak-bahak. Memang kau seharusnya berterima kasih kepada Tuan Luohe karena telah membiarkanku menemukanmu. Jagal Hitam, pergilah dan buat persiapan. Aku akan meninggalkan kota Huyang dan kembali ke ibu kota besok. Baik yang mulia, jawab si Jagal Hitam penuh hormat lalu pamit. Selamat yang mulia atas penemuan seorang koki berbakat di kota Huyang, kata penguasa kota Huyang. Tidak terlalu sulit untuk menemukan dewa sejati abadi yang ahli dalam seni memasak. Namun menemukan yang sesuai dengan seleraku itu langka, kata Yu Sui Tianyu. Dia terus memakan daging itu dengan lahap, merasa sangat puas. Sekarang, mari kita bicara tentang bisnis. Yu Sui Tianyu menatap Luo Feng. Ayahku senang mendengar tentangmu, Tuan Luohe. Bagaimanapun, dewa sejati abadi dengan potensi seperti itu telah muncul di wilayah kerajaan Yu. Selain itu, kau telah membantu kerajaan Yu kita dengan membunuh beberapa antek kerajaan Shi. Ayahku telah mengirimku untuk menyampaikan hadiah kepadamu, kata Yu Sui Tianyu. Terima kasih yang mulia. Mohon sampaikan juga rasa terima kasihku kepada Raja Dewa, kata Luo Feng penuh rasa terima kasih. Yu Sui Tianyu membalikkan tangannya dan mengeluarkan sebuah kotak kayu berwarna ungu tua yang melayang ke arah Luo Feng. Silakan buka dan lihat, kata Yu Sui Tianyu. Luo Feng membuka kotak itu dan melihat selai daun berwarna biru muda di dalamnya. Urat-uratnya terjalin erat. Permukaan daun itu berkilauan dengan kilau yang lembut, bahkan menyebabkan ruang di sekitarnya beriak dan terdistorsi. Cepat, tutup kotaknya. Itu adalah daun dari pohon induk Suyan yang baru saja tumbuh. Kotak kayu itu telah disempurnakan secara khusus untuk mengawetkan daun tersebut dalam waktu yang lebih lama. Jika dibiarkan terbuka, daun tersebut akan layu dan kehilangan khasiatnya dalam waktu yang lama. Tetapi dalam kotak ini, waktu pengawetannya dapat diperpanjang 10 kali lipat, kata Yu Sui Tianyu. Selai daun dari pohon induk Suyan. Hati Luo Feng tergerak. Ia mengetahui tentang harta karun langka ini dari informasi gurunya dan informasi dari garis keturunan Sungai Duandong. Setiap kali daun pohon induk Suyan tumbuh, beberapa di antaranya akan dikirimkan kepada ayahku yang menganugerahkannya kepada master kekacauan dan bawahannya. Daun yang kubawa hari ini baru saja tumbuh dan akan memiliki masa pakai yang paling lama, kata Yu Sui Tianyu sambil tersenyum. Tuan, apakah Anda sudah mendengar cara menggunakannya? Tanya Yu Sui Tianyu. Aku pernah mendengar ini berhubungan dengan lapisan kekacauan, tapi aku tidak tahu banyak tentangnya, jawab Luo Feng. Yu Sui Tianyu menjelaskan, ruang angkasa itu berlapis-lapis dan meskipun beberapa makhluk kuat dapat merobek atau memotong ruang angkasa, mereka biasanya hanya mengiris lapisan permukaannya saja. Ruang angkasa memiliki banyak lapisan dan untuk menembus semuanya secara menyeluruh berarti melepaskan diri dari kurungan, lanjut Yu Sui Tianyu. Di antara banyak lapisan tersebut, terdapat lapisan kekacauan. Lapisan kekacauan mengandung energi kekacauan tak terbatas
dan apa yang disebut kekosongan kekacauan adalah titik koneksi antara lapisan kekacauan dan ruang hidup normal kita, kata Yu Sui Tianyu. Luo Feng mendengarkan dengan penuh perhatian. Kamu hanya perlu membawa daun dari pohon induk Suyan bersamamu, dan kamu dapat melakukan perjalanan secara terbalik melalui kekosongan kekacauan untuk mencapai lapisan kekacauan, jelas Yu Sui Tianyu. Biasanya para kultivator akan ditolak, tetapi dengan daun ini kamu dapat berkeliaran dengan bebas di dalam lapisan kekacauan. Berlatih di sana akan sangat membantu pemahamanmu tentang hukum kekacauan. Yu Sui Tianyu tersenyum. Mengingat akumulasi mendalammu dalam berbagai aspek, kamu bahkan mungkin memahami hukum kekacauan selama berada di lapisan kekacauan, jelas Yu Sui Tianyu. Terima kasih atas bimbingannya, Yang Mulia, kata Luo Feng. Daun ini hanyalah tanda terima kasih ayahku kepadamu, sekaligus hadiah atas usahamu membunuh anak-anak kerajaan Xi. Ayahku juga ingin menjadikanmu murid. Jika kamu bersedia, kamu dapat pergi ke ibu kota untuk menjalani ujian. Jika kamu lulus dari 3 ujian, kamu dapat menjadi muridnya, kata Yu Sui Tianyu. Selamat, saudara Luohe. Ini adalah kesempatan yang luar biasa bagi kami yang berada di pinggiran garis keturunan kerajaan. Status kami tentu saja tidak setara dengan murid pribadi Rayu, kata penguasa kota Huyang segera. Semua murid ayahku harus melewati 3 ujian. Jika kau berhasil, sumber daya yang kau terima akan jauh melebihi 1 daun dari pohon induk Suyan ini. Dan jika kau menjadi master kekacauan di masa depan, ayahku bahkan mungkin akan membantumu menyempurnakan tubuhmu, kata Yu Sui Tianyu. Luo Feng mendengarkan dengan seksama. Saya akan memikirkannya. Terima kasih, Yang Mulia, dan sampaikan rasa terima kasihku kepada Raja Dewa, kata Luo Feng. Yu Sui Tianyu sedikit mengernyit, lalu tersenyum. Sepertinya Tuan Luohe punya ajaran sendiri. Saudara Luohe, kau tidak boleh melewatkan kesempatan ini, penguasa kota Huyang mengingatkan. Tidak perlu dipaksa. Ayahku hanya menghargai bakat, kata Yu Sui Tianyu. Saya masih harus berterima kasih kepada Yang Mulia, kata Luo Feng sambil mengangkat gelasnya. Yu Sui Tianyu tersenyum dan minum bersamanya. Meskipun mereka tidak menjadi sesama murid, mereka tetap bisa berteman. Setelah jamuan makan terakhir, Yu Sui Tianyu dan penguasa kota Huyang pergi, sedangkan Luo Feng sendiri yang mengatur mereka di pintu masuk rumah gua. Menjadi murid seperti terikat sepenuhnya. Luo Feng tahu betul hal ini. Wakil Direktur Pavilion Yan Feng telah berulang kali memperingatkannya agar tidak berpihak pada kerajaan Yu. Tawaran Raja Yu, undangan kerajaan kuno Yan Feng, siapapun yang punya sedikit wawasan akan tahu mana yang harus dipilih. Jika aku pergi ke ibu kota kerajaan Yu, aku akan disingkirkan dari Raja Yu. Tetapi jika aku pergi ke kerajaan kuno Yan Feng di masa depan, aku akan menjadi ajudan penting Kaisar Chu, gumam Luo Feng sambil menatap kotak kayu di tangannya. Tetap saja, aku harus berterima kasih kepada Rayu. Luo Feng merasa senang, daun dari pohon induk Suyan akan sangat bermanfaat baginya. Malam ini, Luo Feng meninggalkan avatar kekuatan dewa, memberi instruksi pada Morosa dan Moyu Qingyan, dan kemudian berangkat sendirian menuju kekosongan kekacauan di istana penguasa kota. Saudara Luohe, ini adalah kekosongan kekacauan. Penguasa kota Huyang yang secara pribadi membimbingnya. Luo Feng melihat ke depan. Di dalam kampan terdapat lubang ruang yang terpelintir seperti aliran air yang deras dengan energi kekacauan yang tak berujung mengalir keluar. Saat memasuki dunia normal, energi ini secara alami akan mulai mengembun menjadi kristal kekacauan, dan beberapa bahkan meresap ke dalam tanah dan bebatuan di sekitarnya, membentuk batu kekacauan. Energi kekacauan tak beruntung dari lapangan kekacauan. Energi kekacauan tak berujung dari lapisan kekacauan
begitu memasuki dunia normal kita, mengembun menjadi bentuk padat, kata penguasa kota Huyang. Beginilah kristal kekacauan dan batu kekacauan terbentuk. Luo Feng mengangguk. Memang menarik. Di sekitar kekosongan yang kacau, beberapa dewa sejati ruang hampa sedang memotong kristal kekacauan menjadi balok-balok berukuran standar. Menumpuknya menjadi tumpukan. Pada saat itu, mereka semua menyadari kedatangan Tuan Luohe yang secara pribadi ditemani oleh penguasa kota. Itu Tuan Luohe. Tuan Luohe telah datang. Para dewa sejati ruang hampa ini tahu bahwa sosok paling kuat di kota Huyang saat ini adalah Tuan Luohe. Terima kasih Tuan Kota. Luo Feng tersenyum. Saya akan menuju ke lapisan kekacauan sekarang, kata Luo Feng. Begitu kau masuk, ingat jalannya dan kau bisa kembali ke cara yang sama, kata penguasa kota Huyang sambil tersenyum. Aku juga sudah memberi perintah bahwa mulai sekarang kau boleh memasuki kekosongan kekacauan kapan saja. Terima kasih, Luo Feng mengangguk. Lalu langsung terbang menuju lubang hampa, bangkit melawan derasnya energi kacau dan memasuki lubang hampa. Gemuruh, energi kekacauan yang tak berujung membentang di luar pandangan ketika Luo Feng naik melawan arus di lubang hampa. Awalnya, lubang itu sempit di sekelilingnya, tetapi semakin jauh ia terbang ke hulu, lubang itu menjadi semakin luas hingga benar-benar tak terbatas. Luo Feng mengerti. Ini seharusnya lapisan kekacauan. Energi kacau yang sangat padat menyebar kemana-mana. Gumam Luo Feng. Dia mengamati sekelilingnya, merasa seolah-olah lapisan kekacauan adalah lautan yang tak berujung dan energi kacau itu adalah air laut. Dia seperti seorang nelayan yang baru saja memasuki lautan untuk menjelajah. Daun dari pohon induk Suyan benar-benar ajaib, gumam Luo Feng. Dia melirik daun yang dibawanya. Daun itu terus-menerus memancarkan fluktuasi tata liat yang secara alami menyelimuti Luo Feng. Dengan membawa daun ini, ia akan layu sepenuhnya dalam satu era yang merupakan waktu yang cukup lama, gumam Luo Feng. Dia merasa cukup puas mengamati lapisan kekacauan dengan rasa ingin tahu. Dia melihat energi kekacauan yang tak berujung melonjak, dan di berbagai bagian lapisan kekacauan, hukum kekacauan terwujud dalam bentuk padat, membuat lapisan kekacauan menjadi lebih mempesona. Hukum-hukum kekacauan yang muncul secara acak ini semuanya berbeda, kata Luo Feng. Beberapa hukum kekacauan bersinar terang dengan cahaya kemasan, beberapa berwarna biru pucat seperti embun beku, dan yang lainnya berwarna putih keperakan. Penampakan luar dari hukum-hukum kekacauan sedikit berbeda tergantung pada manifestasinya. Dengan sedikit transformasi, ia dapat berwujud kekacauan emas, kekacauan api, kekacauan petir, dan bentuk lainnya. Setelah hukum-hukum yang kacau dikuasai, hukum-hukum tersebut dapat mengarah ke jalan kuno manapun. Hakikatnya tunggal, tetapi perwujudannya beragam. Banyak sekali kultivator, terlepas dari sistem apa yang mereka latih atau teknik apa yang mereka kembangkan, pada akhirnya bertujuan untuk mencapai hukum yang kacau, pikir Luo Feng. Dia terbang perlahan-lahan mengamati manifestasi acak dari hukum-hukum yang kacau dan memahaminya dengan seksama. Setiap manifestasi yang berbeda memberinya wawasan yang unik. Saat Luo Feng dengan hati-hati memahami hukum, tiba-tiba cahaya merah menyala melesat keluar dari arus yang kacau menuju langsung ke arah Luo Feng. Luo Feng terkejut, langsung membakar kekuatan dewanya dan mengulurkan tangan untuk meraih cahaya merah menyala itu. Cahaya merah menyala itu meliuk dan berjuang di telapak tangan Luo Feng. Apa ini? Luo Feng memeriksa telapak tangannya dan melihat bahwa dia sedang memegang serangga merah menyala. Permukaannya memiliki cangkang seperti kaca merah menyala, dan meskipun tampak sangat kecil, kekuatan perlawanannya cukup besar. Apakah ini makhluk dari lapisan kekacauan? Luo Feng mengingat informasi yang diketahuinya. Informasi guru mencatat bahwa makhluk-makhluk dari lapisan kekacauan
memakan energi kekacauan dan bertindak semata-mata berdasarkan naluri. Tubuh mereka mengandung berbagai macam hukum kekacauan. Karena kecerdasan mereka yang rendah, kekuatan mereka umumnya berada pada level abadi. Mereka yang mencapai level kekacauan sangatlah langka, dan mereka yang memiliki struktur tubuh yang sangat unik telah lama ditangkap hidup-hidup oleh beberapa kekuatan besar di benua asal. Gumam Luo Feng sambil mengamati serangga merah menyala di telapak tangannya. Dikatakan bahwa jika makhluk-makhluk ini tidak mengonsumsi energi kekacauan, mereka akan mati kelaparan dan tubuh mereka pada akhirnya akan hancur dan kembali ke dunia. Kamu tidak dapat menemukan makhluk tingkat kekacauan di lapisan kekacauan karena mereka terlalu berharga dan telah lama ditangkap hidup-hidup. Luo Feng melihat sekelilingnya. Baginya, lapisan kekacauan sangat misterius. Ceprat! Dengan sedikit tenaga, Luo Feng menghancurkan serangga yang memberontak itu di telapak tangannya. Tubuhnya hancur menjadi puluhan bagian. Masing-masing masih berjuang untuk menyatu kembali. Vitalitas yang sangat kuat. Gumam Luo Feng. Dia mengamati saat kekuatan dewanya meresap ke bagian-bagian yang terfragmentasi, mendeteksi jejak hukum yang kacau. Di lapisan kekacauan, hukum-hukum kekacauan dapat terwujud dalam bentuk padat kapan saja, dengan setiap perwujudan berbeda-beda. Mungkin pada suatu saat, makhluk kecil akan terbentuk. Makhluk-makhluk di lapisan kekacauan ini dapat dianggap sebagai perwujudan hukum-hukum kekacauan yang padat, pikir Luo Feng. Sementara itu, di istana penguasa kota, di kota Huyang, para dewa sejati abadi dari 5 keluarga besar berkumpul bersama untuk mengucapkan selamat tinggal kepada putri Yu Sui Tianyu. Yang mulia, Luohe telah pergi ke lapisan kekacauan melalui kekosongan kekacauan dan belum kembali, bisik penguasa kota Huyang. Yu Sui Tianyu menggelengkan kepalanya pelan. Sepertinya dia benar-benar tidak punya niat untuk menjadi murid. Dengan kekuatan seperti itu, dia mungkin sudah memiliki warisan yang hebat dan mungkin menjadi murid yang dibesarkan oleh kekuatan besar. Penguasa kota Huyang mengangguk setuju. Ayo pergi, kau tidak perlu mengantarku lebih jauh lagi. Yu Sui Tianyu melambaikan tangannya dan sebuah kapal besar muncul di langit. Dia segera memimpin para pengikutnya untuk terbang menuju kapal tersebut. Di antara rombongannya juga ada si Jagal Hitam dan para pengikutnya. Kali ini, si Jagal Hitam membawa 9 orang murid dan beberapa anggota keluarga serta pelayan. Ke-9 murid itu semuanya dipercaya dan disukai oleh si Jagal Hitam, termasuk Suo Yi. Siapa yang mengira aku akan pergi ke ibu kota? Hati Suo Yi masih gelisah. Malam sebelumnya, ketika sang guru tiba-tiba kembali, ia segera mengumpulkan 9 murid kesayangannya dan bertanya apakah mereka bersedia pergi ke ibu kota bersamanya, dengan mengatakan bahwa mereka akan mengikuti sang putri. 9 murid itu agak bingung, namun tidak ragu-ragu dan semuanya setuju. Bagaimana mungkin mereka melewatkan kesempatan seperti itu? Suo Yi, kakak! Di antara mereka yang mengantar mereka pergi adalah Suo Yun. Sekarang, dengan air mata di matanya, dia mengucapkan selamat tinggal kepada saudaranya. Suo Yi yang terbang menuju kapal mengangguk sedikit ke arah Suo Yun di bawah. Tidak peduli apapun perbedaan yang mereka miliki, mereka tumbuh bersama dalam suku yang sama. Sekarang mereka akan berpisah untuk selamanya. Mungkin sulit untuk bertemu lagi di kehidupan ini. Suo Yi, kita akan pergi ke ibu kota. Siapa yang mengira bahwa aku, seorang dewa sejati rendahan dari kota Huyang, setelah mempelajari ilmu memasak dari guru, pertama-tama akan menjadi dewa sejati ruang hampa, dan sekarang sedang menuju ke ibu kota. Murid-murid si Jagal Hitam juga sangat gembira. Di antara para murid ini, 2 orang membawa serta keluarga mereka. Sang putri telah menganugerahkan rumah gua kepada si Jagal Hitam, jadi akan mudah untuk menampung beberapa anggota keluarga dan pelayan. Suara mendesing saat kapal besar itu melintasi ruang dan waktu, menghilang sepenuhnya dari langit di atas kota Huyang. Kelompok yang datang untuk mengantar mereka mulai bubar.
Suoyun terdiam menyaksikan kejadian itu. Aku sudah mencoba segalanya, bahkan mempertaruhkan nyawaku untuk memanfaatkan setiap kesempatan. Tetapi aku masih hanya anggota tingkat menengah dari kekuatan gelap Menara Qiansan di kota Huyang. Namun Suoyi hanya dengan mengikuti jagal hitam untuk mempelajari seni kuliner, pertama kali menjadi dewa sejati ruang hampa, dan sekarang pergi ke ibu kota, bahkan mengikuti sang putri, pikir Suoyun. Dia tidak dapat memahami bagaimana nasib mereka bisa berbeda secara dramatis. Scene berganti. Dalam lapisan kekacauan, hari demi hari berlalu, Luo Feng tekun memahami manifestasi hukum kekacauan, sembari juga menghadapi berbagai serangan dari makhluk-makhluk dari lapisan kekacauan. Makhluk-makhluk ini, meskipun bertindak berdasarkan naluri, semuanya sangat agresif. Luo Feng menangkap banyak makhluk ini, bahkan membedahnya untuk mempelajari tubuh mereka dengan seksama. Namun begitu dilepaskan, makhluk-makhluk ini akan segera melarikan diri, jelas didorong oleh rasa takut naluriah. Suatu hari, saat Luo Feng dengan hati-hati mengamati manifestasi hukum yang kacau, tiba-tiba cahaya perak muncul dari arus yang kacau, menyambar seperti bilah pedang perak ke arah Luo Feng. Luo Feng seperti biasa membakar kekuatan dewanya dan mengulurkan tangan untuk meraihnya. Meskipun gerakan itu tampak sederhana, gerakan itu mengandung makna yang dalam, dan cahaya perak yang kikuk itu tidak dapat lepas ditangkap oleh Luo Feng. Luo Feng merasakan sakit yang tajam di telapak tangan kanannya saat cahaya perak meledak dari genggamannya dan berhenti di kejauhan. Luo Feng menatap telapak tangannya dengan heran. Luka berdarah telah muncul, menembus lapisan kulit dan otot dengan darah menetes. Itu benar-benar bisa melukaiku. Kekuatan ini sebanding dengan awan darah, kata Luo Feng. Dia cukup tercengang. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.